Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami. Di podcast kali ini kita akan membahas hal yang berbeda nih. Podcast kali ini kita akan membahas kegiatan PJJ di masa pandemi. Apakah efektif atau tidak? Sebelum kita mulai podcastnya, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Katarina. Saya Taufer. Saya Timothy. Saya Happy. Oke, langsung saja kita mulai podcastnya. Kegiatan PJJ di masa pandemi. Dita adalah salah satu siswi kelas 11 di SMA swasta di Surakarta. Dia adalah salah satu siswi yang terdampak pandemi sampai sekarang ini. Dari mulai kelas 9, ia harus meneruskan sekolahnya di rumah dengan PJJ sampai sekarang. Ini dikarenakan kebijakan pemerintah untuk belajar dari rumah. Pada awal PJJ, Dita mengalami penurunan nilai. Penyebab Dita mengalami penurunan nilai yaitu karena dia terlalu santai saat PJJ, tidak mengerjakan tugas, dan tidak memperhatikan guru saat PJJ. Pada saat Dita mengetahui jika nilainya menurun, ia bingung dan berpikir, mengapa nilainya bisa turun? Pada saat itu, ia juga memahami karena pada saat PJJ, Dita selalu menunda tugas yang diberikan oleh guru dan kelupaan untuk mengerjakannya. Pada saat itu, ia mulai memperbaiki kegiatannya dalam PJJ untuk selalu aktif dan mengerjakan tugas tepat waktu. Ia juga berpikir jika dalam PJJ, guru selalu memberi banyak kelonggaran waktu untuk murid-muridnya dalam belajar, tidak seperti biasanya pada saat tatap muka. Di sisi itu, Dita adalah anak yang kreatif dan suka membaca, tapi bukan buku pelajaran, namun buku novel. Kalau kita mau buat menulis novel itu, yang harus ada di dalam novel apa aja ya? Novel kuwi duwe unsur-unsur. Biasanya diarani unsur intrinsik, tuladhane tema, alur, paraga lan setting. Tema yaiku dasari cerita utawa gagasan umum saka sawijining novel. Alur utawa plot. Alur yaiku gegayutan antar prastawa kang duweni sifat sebab akibat lan runtut. Watak yaiku teknik penganggit nyawisake paraga-paraga sajroning cerita sehingga bisa ditepangi kepiye watake paraga kasebut. Latar yaiku patokan kang duweni pengerten panggon, wektu lan kahanan. Oh, ternyata novel juga mempunyai unsur-unsur intrinsik. Karena Dita ingin mengubah kebiasaan buruknya, ia mencoba mengerjakan tugas-tugasnya. Ia teringat memiliki tugas kelompok PKWU untuk membuat kerajinan dari limbah bangun datar, yaitu Dita ingin membuat keset dari kain perca. Dia segera bergegas menulis pesan untuk teman-teman sekelompoknya agar datang ke rumahnya untuk mengerjakan tugas bersama. Ternyata Gata bisa datang ke rumahnya. Dita segera menyiapkan bahannya yaitu 1. Kain perca, 2. Kain furing untuk pelapis, 3. Kain yang agak tebal sebagai alas, 4. Benang, serta alat yang digunakan Dita dalam mesin jahit dan gunting. Selagi menunggu Agatha datang, Dita memotong kain perca dalam bentuk segi 4 dan melipatnya menjadi bentuk segitiga sama kaki. Sehingga saat Agatha datang nanti, tinggal menjahit untuk kain perca yang sudah dibentuk. Oh iya, saat kita PJJ, kita harus keluar rumah untuk menghirup udara segar. Lalu, jaringan apa sih dalam tumbuhan yang membuat oksigen? Istilah perubahan gas karbon dioksida menjadi oksigen adalah fotosintesis. Terdapat 2 macam jaringan, yaitu jaringan meristem yang berfungsi menambah tinggi dan lebar batang, dan jaringan permanen seperti parenkim yang berfungsi fotosintesis dan tempat penimbun makanan, penyokong, epidermis, pengangkut, dan gabus. Sedangkan jaringan hewan, contohnya jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan tulang, serta jaringan syaraf. Sebuah tangga yang disandarkan di pohon, terdapat dinamika rotasi dan dinamika translasi sumbu X dan sumbu Y. Semisal ada sebuah tangga yang bersandar di pohon, maka gaya yang bekerja pada kejadian tersebut adalah gaya normal, horizontal, dan vertikal yang terjadi di ujung atas tangga dan di bawah ujung tangga.
gaya berat dari tangga yang mengarah ke bawah, dan gaya gesek antara tanah dengan tangga. Saat PJJ, kita harus fokus dan berenergi. Jika dalam termokimia, perubahan energi dinamakan perubahan entapi atau perubahan kalor. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem, dan sistem tersebut adalah tempat berlangsungnya termodinamika. Reaksi kimia yang melibatkan penyerapan kalor disebut reaksi endoterm, sedangkan reaksi kimia yang melibatkan pelepasan kalor disebut reaksi eksoterm. Lalu apa saja jenis-jenis perubahan entapi? Perubahan entapi memiliki banyak jenis seperti entapi pembentukan, entapi pembakaran, entapi atomisasi. Saat PJJ dimulai, Dita selalu membaca literasi yang diberikan guru. Terlebih dahulu, mapel yang dipelajari Dita adalah geografi tentang AMDAL. Sebenarnya, AMDAL itu apa sih? AMDAL adalah tahap awal untuk mendapatkan perizinan suatu kegiatan pembangunan. Lalu apa pentingnya AMDAL dalam pembangunan? AMDAL juga berperan penting sebagai bahan perencanaan dalam kegiatan, pembangunan, dan pengembangan suatu wilayah. Wah, baru tahu aku. Terima kasih ya infonya. Selesai PJJ, Dita mendengarkan berita di TV tentang Indonesia pada saat ini sedang gempar-gemparnya dengan kasus COVID-19 yang semakin meningkat kasusnya. Hal ini menyebabkan banyak yang terkena dampaknya. Contoh ekonomi menurun, banyak tenaga medis yang gugur, sekolah sudah hampir 2 tahun dilakukan secara online atau daring. Situasi seperti ini membuat Indonesia semakin terpuruk. Namun kita tidak boleh terpuruk. Diharapkan dalam masa terpuruk menghasilkan tokoh-tokoh yang mengubah. Wah, masa terpuruk seperti kemarin menjadi cerah. Contohnya, baru saja kita telah berhasil mendapatkan medali emas cabang bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020. Berkat Gracia Poli dan Apriani Rahayu, mereka menjadikan Indonesia kembali ceria karena berhasil mendapatkan medali emas. Hal ini bisa kita samakan dengan masa Renaissance di mana sekitar abad 15-16 Masehi, Eropa mengalami zaman Renaissance. Kemunculan tersebut akibat dari adanya wabah penyakit, krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis pemikiran Dark Ages abad ke-8. Namun mereka tidak terus terpuruk dalam kesedihan. Perkembangan Renaissance bermula dari kesuksesan masyarakat Italia dalam mengolah bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada awal abad 15 Masehi. Pada masa tersebut, masyarakat Italia tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat kota yang sejahtera. Dampak dari Renaissance ini muncul berbagai tokoh yang mulai bergerak dalam bidang seni, dan nantinya akan diikuti oleh tokoh intelektual yang mulai mengembangkan keilmuannya ke berbagai pelosok Eropa hingga dunia. Salah satunya Galileo Galilei. Ia merupakan salah satu tokoh ilmuwan yang mewarnai abad Renaissance. Ngomong-ngomong nih guys, sejak pelajaran jarak jauh, aku merasa bosan banget dan badan aku sering kecapean. Ini penyebab apa ya guys? Ada yang tahu? Itu kamu kurang gerak, kayak aku dong. Setiap ada luang waktu, aku gunain untuk olahraga. Walaupun cuma jogging itu bisa mengasah daya tahan kita. Jika kita semakin sering melakukannya, maka daya tahan kita akan semakin kuat. Oh gitu ya. Kalau cuma lari bolak-balik gitu, bisa mengasah daya tahan enggak ya? Kalau setauku, bolak-balik itu melatih kelincahan. Oh gitu ya. Oke, terima kasih infonya. Selama pandemi ini hari terasa lebih cepat ya. Tiba-tiba udah hari Minggu lagi. Udah lama gak pergi ke gereja. Iya ya, cepet juga. Nanti aku juga mau ibadah ke gereja dulu. Oh iya teman-teman, ada yang tahu nggak sih arti gereja yang satu? Maksudnya, pada hari Minggu, Gereja Katolik menjadi satu dalam Ekaristi Kudus. Meskipun dalam pandemi, tetap bersama-sama menyadari akan kesatuan gereja dalam Ekaristi.
Oke, jadi kesimpulan dari podcast ini adalah pelajaran jarak jauh ini bisa efektif, bisa tidak, tergantung kita yang menyikapi. Karena ada sebagian orang yang memang menikmati pembelajaran jarak jauh. Mereka menganggap pembelajaran jarak jauh seperti pembelajaran biasanya. Tetapi ada juga sebagian orang yang menganggap pembelajaran jarak jauh kurang efektif. Karena susahnya fokus dalam mengikuti pembelajaran, adanya gangguan internet, dan tidak bisa mengerti materi yang dijelaskan. Kalau menurut kalian, apakah pembelajaran jarak jauh ini efektif? Sekian podcast dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan.